warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandita Nityas Arfiana. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Hafex Indonesia, guruinovatif.id, Kemendikbud Republik Indonesia, dan Pemkot Kota Surakarta yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti lomba literasi guru inovatif Sesoloran. Tentunya banyak hal yang positif bisa diambil dari pembelajaran blended learning dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran secara daring saja. Siswa yang sebelumnya mengeluhkan ketidakpahaman materi di pembelajaran daring menjadi lebih paham setelah mereka mengikuti blended learning, karena mereka ada waktu untuk ke sekolah dan bertemu dengan guru serta teman-temannya untuk berdiskusi lebih mendalam. Namun ternyata masih ada beberapa kendala atau kekurangan dari pembelajaran blended learning yang dialami siswa maupun guru. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, utamanya dalam kegiatan menulis, kreativitas siswa masih sangat kurang, ketelitian dalam menggunakan ejaan maupun tanda baca sesuai dengan KBBI dan juga PUEBI, keaktifan siswa, daya kompetitif siswa, dan juga ternyata komunikasi yang terhambat karena siswa di sekolah dan juga di rumah itu tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Maka dari itu saya membuat inovasi pembelajaran supaya antar siswa bisa berkomunikasi dengan baik, berdiskusi, dan saling menyunting sehingga ketelitian siswa itu bisa terasah dengan baik. KD yang saya ambil adalah mengenai menyunting teks eksposisi milik teman menggunakan Gmail dan juga Google. Mengapa saya memilih Gmail dan juga Google Meet sebagai sarana atau media untuk berdiskusi bagi anak? Karena aplikasi-aplikasi ini menurut saya ringan, kemudian mudah digunakan, dan hampir semua orang sudah memiliki aplikasi ini. Baik, langsung saja kita simak bersama video pembelajaran mengenai menyunting teks milik teman melalui Gmail dan juga Google Meet. Selama semester 1 tahun pelajaran 2021-2022, SMP Islam Al-Abidin Surakarta telah menyelenggarakan pembelajaran secara daring dan luring dengan bersamaan atau biasa disebut dengan pembelajaran blended learning. Nah, saya selaku guru bahasa Indonesia juga sudah melaksanakan hal tersebut dan sudah saya lakukan dalam pembelajaran teks eksposisi. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi ketika saya mengajar siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta secara daring dan luring dengan bersamaan. Langkah-langkah inovasi pembelajaran blended learning yang telah saya lakukan yaitu dengan cara siswa-siswi diminta untuk membuat teks eksposisi berdasarkan struktur dan kebahasaan yang telah diajarkan sebelumnya. Kemudian mereka saling mengirimkan hasil dari tulisan tersebut kepada teman kelompok masing-masing melalui Gmail. Dan di dalam Gmail tersebut pula mereka saling berdiskusi dan membalas, mungkin ada yang salah atau kritik, masukan, dan lain-lain mereka lakukan dalam Gmail tersebut. Kemudian di hari berikutnya mereka akan mempresentasikan dengan cara seluruh siswa baik yang di rumah maupun yang di sekolah mengikuti Google Meet sesuai link yang saya sampaikan ke siswa, kemudian membagikan layar dan saling berdiskusi dan memberikan respon satu sama lain sehingga apabila ada kesalahan semuanya bisa saling belajar dan tidak mengulangi lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 8K. Gimana kabarnya yang di rumah dan juga yang di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Lutfia selaku ketua kelas. Lutfia, Misita, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali presentasi di siang hari ini, marilah kita membaca doa belajar bersama. Wahid Isnain Salasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil islami dinan. Bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin. Baik, terima kasih Lutfia sudah memimpin doa teman-temanmu. Semoga dengan mengawali hari ini dengan berdoa, pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT. Coba kalian masih ingat tidak ya dengan pembahasan kita di pembelajaran sebelumnya? Ya, betul sekali. Kalian anak-anak yang hebat ya. Jadi tadi sudah menyebutkan bahwa kemarin kita sudah menyusun teks eksposisi berdasarkan struktur dan juga kaidah kebahasaan. Ia juga sudah menyebutkan mengirimkan hasil tulisan ke pasangan kelompok melalui Gmail. Wah, keren ya ini ya. Dan menganalisis kesalahan hasil tulisan dari teman kalian. Tentunya yang di rumah dan juga di sekolah semuanya sudah saling mengirimkan. Baik, sebelum kita mulai melihat presentator yang pertama, Miss Dita ada kuis nih mengenai literasi dan numerasi untuk kalian. Dan ini merupakan hal yang sangat penting di abad saat ini, di mana teknologi, berbagai macam informasi ada di genggaman kalian. Literasi itu tidak hanya mengenai membaca dan menulis saja, tapi literasi yang sesungguhnya adalah kemampuan kalian untuk memahami sesuatu dengan matang. Jadi misalnya nanti ada hoax, jangan sampai kalian langsung percaya, tapi kalian harus menggali dulu informasi apakah itu benar, kemudian apa yang harus kalian lakukan dan dampaknya untuk lingkungan. Itu pula dengan numerasi. Jadi literasi dan numerasi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, kita lihat ya, ada satu kalimat di situ. Presiden Joko Widodo mengunjungi korban gunung meletus di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Nah, pertanyaannya adalah, analisislah kesalahan pada teks di atas. Dan yang kedua, ada berapa jumlah kesalahan penulisan huruf kapital pada teks di atas? Ayo, silahkan di rumah bisa menjawab melalui kolom chat atau kalian angkat tangan untuk menjawab. Dan yang di kelas bisa angkat tangan juga untuk menjawab, kemudian kalian tuliskan juga di buku tuliskan. Oke, tadi Agnes juga sudah menjawab ya. Ada Rara, ada Iva, ada Ica. Wah, keren, kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya ini yang sudah menjawab. Ada banyak kesalahan di situ. Ada tulisan presiden, seharusnya P-nya besar karena termasuk di awal kalimat. Kemudian yang kedua tadi ada yang menjawab Widodo, W-nya kecil, seharusnya besar karena itu termasuk nama orang, apalagi ini nama seorang presiden ya. Kemudian ada kesalahan lagi, gunung meletus. Gunungnya di situ karena tidak diikuti dengan nama geografis gunungnya, jadi G-nya seharusnya kecil, bukan kapital. Kemudian Gunung Semeru, nah ini kebalikan yang gunungnya tadi. Gunung Semeru karena ini adalah nama geografis sudah diikuti dengan namanya yaitu Semeru, jadi G dan S-nya itu seharusnya kapital. Kemudian ada kesalahan tanda baca, yaitu setelah kata Semeru seharusnya diberi tanda koma, kemudian setelah kata Lumajang itu juga diberi tanda koma. Kemudian Jawa Timur, J-nya itu seharusnya kapital. Timur, T-nya itu juga seharusnya kapital karena itu merupakan nama provinsi, nama geografis. Yang kedua, kesalahan penulisan huruf kapitalnya ada berapa? Jadi tadi kita sudah hitung ya, ada kesalahan tanda baca juga.
Tapi kalau tanda baca ini kan tidak ditanyakan. Jadi kesalahan huruf kapital itu ada 6. Oke, tepuk tangan yang sudah menjawab ada 6 kesalahan. Hebat untuk kalian semua. Nah, tadi ada yang tanya, bagaimana langkahnya, Miss? Oke, berikut ini kita akan simak baik-baik langkah untuk mempresentasikan hasil suntingan kalian yang sebelumnya sudah kalian diskusikan di Google Meet. Kemudian sekarang kalian presentasikan kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa ya, kalian semua yang di sekolah dan juga yang di rumah, silakan memberikan respon apabila masih ada kesalahan atau kekurangan dari teman kalian. Langkah yang pertama, siapkanlah file milik temanmu yang sudah kalian sunting dari Gmail di Google Meet. Selanjutnya, kalian silahkan nanti klik ikon bagikan layar yang ada tanda panah ke atas pada Google Meet. Kemudian presentasikan temuan kesalahan milik temanmu secara runtut sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis atau yang sudah kalian tanda. Kemudian, kirim hasil suntinganmu ke email temanmu sebagai respon atas kesalahan dari tulisan mereka. Nah, ini beberapa ada hasil suntingan dari kelas sebelumnya. Ini ada yang bentuknya diagram, kemudian ada yang bentuknya secara narasi. Nah, ini sudah disunting oleh teman kalian. Nanti tentunya juga jangan lupa dikirimkan melalui email Miss Dita ya, di sanditanityas@alabidin.sch.id. Baik, kita langsung mulai ke presentator yang pertama ya. Kita pilih siapa nih? Yang di sekolah gimana? Sudah siap? Baik, baru menyiapkan. Sekarang kita lihat yang di rumah dulu ya, supaya nanti yang di rumah juga nggak ngantuk. Silakan disiapin dulu, ayo disiapkan dulu. Miss Dita pilih ini, pilih Alifa. Akan presentasikan hasil suntinganmu. Ini tes eksposisi punya Lutfi. Kesalahan bermain. Ini adalah teks eksposisi punya Lutfia. Kesalahan pertama mungkin di judul. Ada yang mau ngasih masukan? TikTok, tulisannya betul. Tiongkok juga betul. Tiongkok nama tempat tulisannya betul. Yang salah ini COVID-19. Dia bahasa asing. Nama Siska Cole juga betul. Kapital. Positif dan negatif ini tulisannya betul. Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mempresentasikan hasil suntingan dari temanmu semua. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelas 8K, anak-anak yang solihah, anak-anak yang hebat ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan presentasi ya. Jadi bagi anak-anakku semua yang di sekolah maupun yang di rumah, silakan disiapkan dengan baik dan juga presentasikan dengan semaksimal mungkin supaya mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, kita akhiri hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya untuk yang sudah join, semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran inovasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih sekali lagi untuk Hafex Indonesia dan guruinovatif.id.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut ini adalah beberapa hasil karya dari siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin Surakarta yang telah membuat teks eksposisi, kemudian mengirimkannya melalui email, kemudian disunting oleh temannya, dan ini sudah dikirimkan kepada saya selaku guru dan juga kepada teman-temannya sebagai respon atas apa yang sudah dikirimkan sebelumnya. Jadi ini mereka juga sempat berdiskusi di dalam Gmail untuk saling menyunting. Kemudian pada saat presentasi melalui Google Meet, mereka juga saling berdiskusi satu sama lain. Menurut dari siswa-siswi SMP Islam Al-Abidin, setelah melakukan pembelajaran ini dengan inovasi mereka saling berdiskusi, mereka ternyata semakin bersemangat untuk menulis dan juga semakin tahu mengenai kesalahan dalam ejaan maupun penulisan tanda baca yang sebelumnya pada saat mereka menulis itu masih asal-asalan dan hanya melihat dari Google saja. Nah, setelah ada teman yang memberikan saran, kritik, kemudian dari saya juga memberikan masukan, akhirnya mereka semakin termotivasi untuk membuat tulisan yang baik. Jadi, nah ini salah satu situasi di kelas pada saat siswa saling berdiskusi dari hasil eksposisi yang sudah dikirim oleh masing-masing teman kelompoknya. Demikian video dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan numerasi.